Lalu kabarnya juga di sini rumah susun Taman Sidoarjo dirusak pengungsi Rohingya. Apakah ini benar? Kita lihat nih ya. Kawat duri didorong-dorong, dipush pula kan, didorong. Ini malah diajak ngobrol. Ini sudah kehilangan nalar. Menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak. Halo Sobat Netizen, kali ini nampaknya banyak sekali masyarakat yang mulai kesel dengan statement soal pembahasan pengungsi Rohingya. Kenapa? Ya, dari statement Amnesty International Indonesia yang menyebut video viral kelakuan buruk pengungsi Rohingya hanya cari sensasi. Sebelum kita melihat reaksi dari kalangan para netizen, kita lihat dulu nih dari sebuah artikel, kita bacakan biar tidak dikatakan mengada-ngada ya. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini, Usman Hamid, menanggapi video viral yang menunjukkan beberapa pengungsi Rohingya yang dinilai berkelakuan buruk. Ia mengatakan, netizen-netizen yang mengomentari ataupun berinteraksi dengan video viral tersebut kebanyakan menunjukkan kalau mereka tidak punya kepekaan dan solidaritas, katanya. Usman menilai viralnya video pengungsi Rohingya yang disebut berkelakuan buruk hanya perilaku orang-orang yang mencari sensasi dan tidak tahu apa-apa, katanya begitu. Apakah hanya 1-2 orang atau 5-10 orang yang melakukan katakanlah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat, lalu semuanya layak untuk dihukum, semuanya layak untuk diusir kembali? Tanya Usman Hamid usai rapat dengan KPU mengenai debat Capres-Cawapres. Nah, Usman pun di sini menganalogikan kasus pengungsi Rohingya dengan perang Israel dan Palestina. Ini yang melakukan serangan pada 7 Oktober di Palestina, di Israel adalah Hamas. Lalu apakah masyarakat membenarkan Israel untuk melakukan hukuman kepada seluruh orang Palestina? Itu kan sama seperti itu. Itu yang diungkapkan oleh Usman ya, dari Amnesty Indonesia. Nah, menurutnya ini orang-orang yang berkomentar buruk atau memviralkan ya video yang disebutkan menunjukkan perilaku buruk pengungsi Rohingya hanyalah segelintir orang masyarakat saja, itu hanya mencari sensasi saja, termasuk mereka yang menyerang saya di medsos, katanya. Jadi si Amnesty Indonesia ini dia itu diserbu oleh para netizen ya karena statementnya tersebut. Menyerang Amnesty Internasional dengan kata-kata yang sama sekali tidak menunjukkan keadaban manusia, katanya gitu. Ia berharap pemerintah tidak mengikuti keinginan kelompok masyarakat seperti ini. Usman mengatakan pemerintah seharusnya bersikap tegas dan menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang punya nilai dan komitmen untuk membangun perdamaian dunia dengan menjaga solidaritas kemanusiaan seperti terhadap pengungsi Rohingya, masyarakat Palestina hingga Afghanistan, gitu guys. Kita lihat nih apa reaksi dari kalangan para netizen. Karena di sini ia juga mengatakan bahwasanya jika pengungsi tersebut mau pulang ke negaranya ya dipulangkan, tetapi kalau misalnya pengungsi Rohingya ini tidak mau pulang, dia itu sebaiknya diurus aja, dikasih pendidikan dan segala kebutuhannya, katanya gitu ya. Enak aja sih ngomong kayak gitu ya. Itu kalau dia mau urus ya bawa aja sendiri gitu ya ke rumahnya, jangan menyulitkan orang lain. Kalau ngomong sih gampang, sok peduli kayak gitu. Kita lihat nih reaksi dari kalangan para netizen seperti apa. Berdasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa? Iki ngono kudu tuntutan sekelompok orang, Pak. Iki tuntutan rakyat Indonesia sing wegah kepanggonan pengungsi Rohingya, sing penggaweane rudok sing turu badok ngising. Apa maneh sing dek Sidoarjo iku oleh uang tunjangan 1.250.000, jarene gak cukup ya. Bayangno masyarakat awake dhewe nyambut gawe isu awan sore bengi bahkan dibelani gak mulih, bingung golek duwe, golek sandang pangan gaya anak bojone. Lah puno penggaweane mangan turu ngising kelonan, ngono iku kok ya gak garai kecemburuan sosial. Masyarakat lokal tersisihkan, sementara pengungsi sing gak jelas oleh fasilitas koyok ngono. Ya, saiki misalnya tak walik, gelem gak omahe sampean kepanggonan wong asing sing penggaweane mek rudok sing turu badok ngising.
gak gelem bersih-bersih omahe sampean, gak gelem nyambut gawe, njaluk mangan enak, terus engko mari ngono ujung-ujunge omahe sampean diklaim sebagai omah perjanjian, terus sertifikatnya dijaluk, sampean diusir teko omahe sampean dhewe. Kira-kira sampean gelem gak koyo ngono? Iki dipikir dhisik lek ngomong. Ya emang kalau ngomong doang sih enak ya. Harus ada ini ya, yang namanya musyawarah dengan masyarakat. Jadi tidak boleh berstatement sendiri seperti itu. Kalau dia mau ngurus sendiri, dibawa ke rumahnya sih bodo amat gitu ya. Nah di sini juga kan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia ya teman-teman, menegaskan Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951. Kita tidak punya kewajiban atas solusi Rohingya. Indonesia bukan pihak pada konvensi ini ya, karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi mereka pengungsi tersebut. Dan ini pun sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi. Lalu kabarnya juga di sini rumah susun Taman Sidoarjo dirusak ya, dirusak pengungsi Rohingya. Apakah ini benar? Kita lihat nih ya. Ini pengungsi lama-lama ngawur, kurang ajar ya, lihat hancur ini apartemen, hancur semua, ngamuk pengungsi di Sidoarjo ngamuk, dihancurin semua. Oh jadi ini ceritanya rumah susun yang berada di sana dari pengungsi ini tuh ngamuk karena pemadaman listrik, ada pemadaman listrik gitu ya. Nah saya tidak tahu apakah ini adalah kabar yang benar-benar yang baru terjadi dan kabarnya benarkah dinarasikan seperti itu. Mungkin warga ataupun masyarakat yang di sana lebih tahu ya mengenai kebenaran video ini, karena ini di media sosial narasinya seperti itu ya. Ini tulisannya, warga Rohingya rusak rumah susun Jemundo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, apakah hal itu benar? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya, bagi buat masyarakat yang berada di sana yang kebetulan menonton video ini. Dan kalau kita lihat ya di sini ternyata anggota UNHCR juga tuh yang pakai rompi. Ini kayaknya dari bagian warga Bangladesh juga ya yang tergabung dalam UNHCR Indonesia. Kita masih menunggu hasil koordinasi pemerintah nih dengan UNHCR dan PBB ini, karena sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah juga bahwasanya kita sah-sah saja negara ini untuk menolak para pengungsi ini karena mereka tidak menandatangani ya kesepakatan ataupun konvensi dengan PBB UNHCR ini. Lantas kenapa mereka selalu ingin berkehendak sendiri? Lalu ini adalah ratusan pengungsi Rohingya demo di Makassar, 18 orang diamankan. Nampaknya ini adalah video lama ya, tetapi di reaksi ataupun reaction oleh salah satu netizen bule, sepertinya tanggapannya guys ikut membela Indonesia juga. Ya demo di Makassar, 18 orang. Aduh, pede banget demo pula ya. Ini ratusan warga Rohmi ini demo di Makassar berhadapan dengan polisi. Diajak ngobrol pula. Coba kalau yang demo itu warga Konoha, pasti udah ada water cannon ya, pas ada kawat duri, didorong-dorong, dipush pula kan, didorong. Ini malah diajak ngobrol. Ini sudah kehilangan nalar. Waktu saya tinggal di Itali dan di Inggris ya, warga asing itu takut loh berjumpa, ketemu dengan polisi atau diberhentikan pula di jalan sama polisi, diminta dokumen. Takut, meskipun mereka punya dokumen itu sah dan valid, tapi tetap ada segan dan hormat dan rasa ketakutan gitu. Itu namanya tamu negara gitu kan. Ini enggak, pede banget gitu. Ya mungkin suruhan kali ya, kalau orang pede biasanya itu ada backingan gitu. Nah seharusnya ini bukan demo di jalanan, karena kalian tidak punya hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau saya WNI ya. Dan kedua, kalian juga itu harusnya ke yayasan UN Spirits kalau memang ada masalah, kalau memang ada sesuatu yang kalian ingin utarakan.
Terus bisa juga ke konsulat Myanmar, mungkin ada di Makassar, gue nggak tahu. Atau ke kedutaan besar Myanmar yang ada di Jakarta, atau hubungi agen kalian yang bakal kalian masuk ke sini dengan agen atau calo. Mungkin seharga 14 juta rupiah satu orang, dihubungi mereka. Jangan turun ke jalan karena ini sangat tidak pantas dan sangat tidak sopan ya. Jadi tolong ya harusnya itu lebih tahu diri ya. Terima kasih Rockmini ya, semoga rocknya semakin mini. Nah, ini ada postingan lagi nih, siap-siap berangkat ke Lok Sumawai malam ini. Ini nampaknya orang yang berada di sana ya, yang mengantarkan pengungsi Rohingya. Nah, ada yang baru lagi kemarin kan sempat kejadian 2 kali itu warga Rohingya ini, pengungsi Rohingya ini kabur. Yang pertama 7 orang, kemudian yang kejadian kedua itu adalah 16 orang, dan ada juga nih kejadian yang ketiga yang kabur melarikan diri, itu diketahui oleh petugas di sana guys. Jadi si pelaku ini itu keluar pada jam 2 malam, jadi mengendap-endap lewat pesawahan, dan kabarnya itu sudah ada dipersiapkan mobil mau dibawa ke daerah Sumatera guys. Nah, mau dibawa kemana kira-kira tuh ya? Kayaknya sih di sini ada oknum juga tuh yang membawa mereka para Rohingya ini. Dan kita harus tahu ya, apalagi di daerah-daerah kalian mungkin di sana ada yang janggal gitu ya, ada orang-orang mirip Rohingya, harus ditanya-tanya juga tuh identitasnya, apakah sudah lama menetap di situ, seperti apa. Karena banyak yang kabur, itu perlu dipertanyakan kira-kira yang mau dibawa ke Sumatera itu mau kemana tuh, apakah mereka dipekerjakan di sana, apakah ada lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus segala digali. Di sini pemerintah tidak boleh terlalu fokus terhadap UNHCR-nya karena banyak kejahatan-kejahatan ataupun permanfaatan dari beberapa oknum di sini, sehingga ini pun harus dijelaskan kepada pihak UNHCR agar mereka segera sadar. Bukan berarti negara Indonesia tidak memiliki rasa kemanusiaan. Hal ini sudah dilakukan, tapi apa yang terjadi? Karena kan semua itu harus ada aturan juga ya, yang tidak boleh dilanggar. Tidak bisa seenaknya seperti ini. Di sini juga ada sebuah postingan ketika para pengungsi Rohingya ini dicek kesehatan ya. Ada beberapa relawan juga di sana. Jadi di sini warga Indonesia yang di sana juga sibuk ngurusin mereka ya, padahal warga Indonesia sendiri banyak yang masih butuh perhatian pemerintah, apalagi mereka yang berada di daerah pedalaman. Itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Entah sampai kapan para pengungsi Rohingya yang sudah ada ya, yang sudah diterima di wilayah Indonesia ini akan dikembalikan gitu ya. Karena sudah banyak yang menetap di Indonesia, apalagi yang kabur-kabur. Ini ngeyel banget, greget banget gitu. Kok bisa mereka kabur? Nah, inilah yang harus dilaporkan kembali kepada pihak UNHCR agar mereka malu gitu ya, meminta belas kasihan dari negara Indonesia dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, entah meskipun itu bukan dari pihak UNHCR, tetapi ya akibatnya dari sini, dari pengungsi Rohingya ini kan ada banyak kejadian-kejadian yang melanggar hukum. Ya, mungkin itulah ya beberapa video yang kita reaksi di video kali ini, dan juga tanggapan dan reaksi dari kalangan para netizen terkait kesalahannya terhadap Amnesty International Indonesia yang menyarankan agar si pengungsi Rohingya ini, jika mereka mau pulang ke negaranya, katanya ya pulangkan, tetapi kalau nggak mau ya nggak usah katanya gitu ya. Di sini nih kita lihat dulu nih biar tidak dikata hoax ya. Mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Menurut Anda, Mas Usman, apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak. Ya, intinya seperti itulah ya. Suruh urusin pengungsi Rohingya. Saya tidak bisa mereaksi video ini ataupun menonton dari sumber berita lama-lama karena ini
sangat sensitif sekali di YouTube ini ya. Semoga informasi tersebut bisa dibagikan oleh teman-teman dan bisa diketahui aja, dan dari beberapa sumber, dan ini bukan hoax ya. Dan buat teman-teman yang tahu tadi tuh ya, yang kejadian perusakan oleh pengungsi Rohingya dikarenakan padam listrik yang ada di rusun Sidoarjo, apakah itu benar? Kalau misalnya benar, tulis aja di kolom komentar. Kalau tidak juga, tulis aja di kolom komentar mengenai video tersebut, agar masyarakat ini tahu kabar mana yang hoax, kabar mana yang asli guys, karena itulah yang beredar di media sosial. Tetapi 80%, 90% ke atas itu adalah sumber-sumber resmi.